Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat, kita sudah memasuki malam yang ke-18 di bulan Sya'ban 1447 Hijriah. Separuh Sya'ban ya telah lewat, kurang dari separuh lagi kita akan menyongsong bulan suci Ramadan biidznillah ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberkahi hari-hari kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita dengan bulan Ramadan dan menguatkan jiwa dan fisik kita, hati-hati kita dalam melakukan ketaatan-ketaatan di bulan yang penuh keberkahan tersebut. Jamaah sekalian, sebagaimana biasanya di malam Jumat kita mempelajari hadis-hadis dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang sahih, yang memiliki derajat kesahihan yang paling tinggi, yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah, yang kadang juga dikenal dengan muttafaqun alaihi, disepakati tentang kesahihannya. Hadis-hadis ini dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah dalam buku yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan tentang kitab pakaian dan perhiasan. Kitab Al-Libas Waz-Zinah, kitab tentang pakaian dan perhiasan. Pada pertemuan kita yang terakhir, kita sudah membahas dua hadis atau satu hadis? Dua hadis. Masya Allah. Hafal hadisnya? Pendek hadisnya ya. Siapa yang hafal dua hadisnya? Ini talib juga? Ya? SMP? SMA? SMP? Masya Allah. SMP apa? Wadah? Hafal hadisnya? Siapa yang hafal hadisnya? Atau salah satu dari hadisnya? Hadis yang ke-1343 siapa? Hadis Anas. Siapa? Fadhal. Fadhal. Tommy. Hafal? Belum? Siapa tadi yang bersuara lantang itu yang bilang hadir? Biasanya kok Ahad Jufri bilang hadir, dan kalau ditanya juga siap menghafal ya. Siapa tadi yang Fadhal? Harkaf.
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ya. Jadi walaupun tidak ada kata-kata annanya, tapi cara periwayatan hadis seperti itu, ya. Naqul annahu qala. Nah. Man yalbasu al-harira man yalbasu apa fil madhinya? Man labisa al-harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Nah, ahsan. Siapa hadis yang kedua? Apa maksudnya itu? Harkaf. Apa maksudnya itu? Barang siapa yang telah memakai sutra di dunia maka tidak memakainya lagi di akhirat, Ustaz. Kalau dia masuk surga tidak pakai juga? Itu Ustaz, waktu tertentu selama dia pakai di dunia, Ustaz. Sebagaimana lamanya dia pakai di dunia. Salah satu pendapat, ya. Iya, Ustaz. Salah satu pendapat. Baik. Berarti pakaian di surga pakaian sutra, ya? Iya, Ustaz. Baik, siapa lagi yang satu? Satu lagi. Atau yang lain? Selain ikhwat tadrib juga bisa. Sudah. Kalau gitu saya tanya saya maknanya, ya. Atau siapa yang bisa jelaskan maknanya? Atau tentang apa hadis yang kedua itu? Fadhal. Iqra. Ya, kisahnya hadisnya itu gimana itu? Tentang apa itu? Fadhal. Hadis ini dari Uqbah bin Amir, beliau bersabda bahwa Nabi SAW pernah menerima hadiah diberi hadiah kain sutra, Ustaz, lalu beliau memakainya salat. Pada saat selesai salat, beliau melepasnya seakan-akan beliau tidak suka baju tersebut. Beliau bersabda, kain ini tidak pantas bagi orang-orang yang bertakwa. Itu, Ustaz. Apa nama jenis kainnya? Apa nama jenisnya? Apa istilahnya? Nama pakaian itu, model pakaian itu apa? Kain sutra, Ustaz. Dalam bahasa hadisnya apa itu? Siapa yang tahu? Farruj. Apa maksudnya farruj? Depannya. Atau bagian terbelah di belakangnya? Depan, Ustaz, depan. Hah? Depan, Ustaz. Depannya? Semua bilang gitu. Ya. Di belakangnya, ya, terbelah belakang, ya. Tapi dia seperti pakaian luar. Kenapa beliau tadinya pakai lalu beliau akhirnya lepaskan? Waktu beliau pakai boleh atau enggak? Waktu beliau pakai, beliau enggak tahu bahwa itu pakaian sutra? Bisa, Ustaz. Apa? Bisa. Menghargai sebagai pemberian, Ustaz. Jadi kalau pemberian biar haram dipakai juga. Sebelumnya belum ada larangan, ya. Nanti setelah beliau sholat barulah beliau jelaskan bahwa hal itu sudah terlarang, ya. Dan ini sudah kita jelaskan, ya, bahwa
dalam solat, hati-hati ya, jangan sampai kita justru mengenakan dalam ibadah kita pakaian-pakaian yang diharamkan. Dan sekaligus juga menjelaskan bahwa pakaian walaupun dialah penampilan zahir, tapi itu juga cerminan ketakwaan. Ya, makanya beliau mengatakan la yan bagi hada lil muttaqin. Pakaian yang semacam ini tidak pantas bagi orang-orang yang bertakwa. Maka bukan cuma penampilan batin ya, dan itu memang yang terpenting, tapi penampilan zahir itu juga kadang atau itu juga menunjukkan ketakwaan seseorang. Baik, kita lanjutkan dengan hadis-hadis yang selanjutnya. Ini hadis-hadisnya singkat, insyaallah bisa kita bahas beberapa hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم اغفر للمؤلف وللشيخ والحاضرين والمستمعين. كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لفضيلة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى. باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها. إذا كان به حكة أو نحوها. حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في قميص من حرير من حكة كانت بهما. الحديث الذي بعده باب فضل لباس الثياب الحبرة. حديث أنس رضي الله عنه عن قتادة قال قلت له أي الثياب كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها قال الحبرة. أن يلبسها عندك؟ نعم. أنت عندك كتاب ده؟ Ada an yalbisaha? Ada ya? Ada lapat segitu ya? Kalau di sini kana ahabba ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata-kata an yalbisa. Ada ya antum? Hah? Ada? Tidak ada. Ada. Ceritakan apa tuh? Sampulnya. Sama ya? Sama. Baik. Ikra. Hadis tadi. الباب الذي بعده باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه واليسير في اللباس والفراش وغيرهما وجواز لبس الثوب الشعر وما فيه من الأعلام. حديث عائشة رضي الله عنها عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غليظا فقالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين. Nah, ahsan. Jamaah sekalian, bab ibaha libsil harir, bab tentang bolehnya memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Lirrajuli, bagi laki-laki, idza kana bihi hikkah atau hakkah, jika dia memiliki hakkah, yaitu dia menderita gatal-gatal, ya, terkena penyakit alergi atau gatal-gatal, au nahwuha, atau yang semacamnya. Satu hadis yang disebutkan dalam bab ini, hadis yang ke-1345, hadisu Anasin, hadis yang datang dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa, memberikan keringanan, li Abdurrahman bin Auf,
bagi Abdurrahman bin Auf wa Zubair dan Zubair, maksudnya Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, fi qamisin, untuk memakai gamis. Gamis itu adalah thawb ya, kalau hari ini dinamakan thawb bahasa kita hari ini. Jadi qamis itu ya, jadi thawb, jubah ya, semacam jubah. Min harir, yang terbuat dari kain sutra. Min hakkatin, disebabkan, min sababiyah ya, disebabkan adanya penyakit gatal-gatal, alergi. Kanat bihima, yang dimiliki atau yang diderita oleh keduanya. Ini hadis pertama. Jamaah sekalian, di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala memberikan judul bolehnya memakai pakaian sutra bagi laki-laki. Tidak dikatakan bagi perempuan, karena perempuan sudah jelas tentang kebolehannya tanpa kecuali. Tapi disebutkan sini bagi lelaki karena hadis-hadis sebelumnya telah menjelaskan bagaimana larangan memakai kain sutra bagi laki-laki. Tapi larangan ini ada pengecualiannya, yaitu ketika seseorang menderita alergi atau penyakit gatal atau semacamnya yang hanya memungkinkan untuk memakai pakaian sutra. Ini judul babnya. Adapun hadisnya tadi kita sudah dengarkan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan rakhas, diringankan, rukhsah. Kata-kata rukhsah ini menunjukkan bahwa hukum asalnya tidak dibolehkan ya. Jadi kata-kata annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rakhasa, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan, rukhsah, berarti hukum asal diharamkan, dilarang bagi laki-laki untuk memakai pakaian sutra. Dan penyebutan li Abdurrahman bin Auf wa Zubair, bagi Abdurrahman bin Auf dan bagi Zubair, ini disebutkan dua sahabat dan tidak menunjukkan pengkhususan pada keduanya. Namun kasusnya yang terjadi waktu itu pada kedua sahabat ini. Namun ini tidak khusus kepada keduanya, dan dia berlaku kepada siapa yang mengalami illah yang serupa ya. Jadi kalau ada illahnya, ada sebab pelarangannya atau ada sebab pembolehannya, maka hukum ini juga berlaku kepada siapa saja. Kita tahu Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awwam, dua sahabat yang mulia, dua sahabat yang termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan keduanya tentu saja tidak akan memakai pakaian-pakaian yang diharamkan kecuali ada izin dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan ya, pertanyaannya apa rahasianya kenapa sampai ada pembolehan pakaian sutra atau pakaian yang terbuat dari sutra? Apakah pakaian sutra itu memang obat untuk penyakit gatal-gatal? Gimana Ustaz? Iya, bisa ya? Iya. Jadi dijelaskan oleh ulama kita bahwa umumnya pakaian massa itu adalah pakaian yang kasar-kasar ya, pakaian yang kasar, yang tebal dan yang kasar, dan itu jika dikenakan utamanya bagi orang yang memiliki alergi, yang menderita gatal-gatal, maka itu akan menambah penyakitnya, ya, akan menambah penyakitnya. Adapun kain sutra, maka dia lembut, halus, licin dan tipis. Maka itu bisa menjadi solusi paling tidak meminimalisir atau paling tidak mencegah untuk bertambahnya penyakit gatal tersebut. Ya, dan boleh jadi mungkin ada penelitian secara medis yang menunjukkan yang seperti itu ya. Tapi ala kulli hal, paling tidak bahwa memakai pakaian sutra itu untuk mencegah bertambahnya
penyakit gatal-gatal tersebut. Karena jika memakai pakaian yang lain, pakaian yang relatif jauh lebih kasar, tebal, maka itu menambah alerginya dan makin menambah penyakitnya. Dan Islam melarang kita untuk memberikan kemudaratan pada diri kita sendiri. Allah mengatakan, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kalian menceburkan atau melemparkan diri kalian pada kebinasaan. Kita dilarang melakukan hal-hal yang bisa menambah bahaya mudarat bagi kita, termasuk dalam persoalan-persoalan kesehatan. Jika ada hal-hal yang bisa membahayakan kita dari sisi kesehatan, entah dia adalah makanan atau minuman atau pakaian, ya, maka hal itu terlarang. Dan hal ini juga menjelaskan kepada kita bahwa sebenarnya pelarangan pakaian sutra itu bukan karena ada mudaratnya dari segi kesehatan. Beda dengan pelarangan khamar umpamanya. Kenapa dilarang khamar? Karena dia memang membahayakan. Dia bisa merusak kesehatan kita. Dia akan membinasakan kita. Itu jelas pelarangannya. Atau segala hal yang bisa membahayakan, khamar, ya, dan juga narkoba dan semacamnya. Itu jelas penyebab pelarangannya adalah karena memang dia membahayakan kesehatan, sehingga dia dilarang untuk semuanya, laki maupun perempuan. Untuk pakaian sutra sama dengan emas, itu tidak membahayakan pada hakikatnya. Cuma kenapa dilarang untuk laki-laki? Untuk perempuan dibolehkan. Karena memang perempuan identik dengan hiasan. Memang perempuan adalah perhiasan dan suka perhiasan. Inna ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu perhiasan, kesenangan, dan sebaik-baik perhiasan dan kesenangan adalah wanita-wanita yang salihah. Wanita memang adalah perhiasan dan suka perhiasan. Maka dibolehkan bagi mereka untuk memakai pakaian emas, pakaian sutra. Untuk laki-laki juga akan ada waktunya untuk dibolehkan, untuk dikenakan. Tapi di dunia mereka disuruh untuk bersabar. Di dunia mereka disuruh untuk bersabar. Bukan karena akan berbahaya dari sisi kesehatannya, tapi itu identik dengan kesombongan, dengan perbuatan yang berlebihan, bermewah-mewahan, yang bisa menjerumus kepada hal-hal yang terlarang seperti kesombongan, ujub, dan merendahkan orang lain. Itu diantara illah atau hikmah dilarangnya hal yang semacam itu. Dan juga untuk bersabar di dunia yang cuma sebentar, untuk nanti memakainya dan menikmatinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sini dibolehkan, ya, justru dibolehkan pada hal-hal yang dianggap bisa untuk memberikan kesehatan. Beda dengan hal-hal yang membahayakan. Contoh, apakah dibolehkan seorang berobat? Ini kan semacam obat, dianggap bisa berobat. Apakah dibolehkan bagi kita berobat dengan yang diharamkan, dengan tikus umpamanya, makan tikus, ya, makan katak kodok, atau air kencing, bukan air kencing unta, air kencing manusia umpamanya, atau dengan khamar, berobat dengan itu, boleh? Siapa yang bilang bisa? Tadi yang menjawab ya? Jawabannya tadi langsung dihapus dia. Tadi sudah benar jawabannya tadi, tapi jawaban yang sekarang menghapuskan angka antum. Ya. Dapat minus sekarang. Ya. Tidak boleh. Allah tidak akan mendatangkan obat dari apa yang diharamkannya. Ya, Allah tidak akan mendatangkan obat dari apa yang Allah haramkan. Maka tidak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan. Dan itu akan menambah penyakit bahkan, ya. Tapi kalau ini dibolehkan karena dia bisa justru meminimalisir, dan pengharamannya memang ini pengharaman bukan karena memberikan
bahaya, ya, bukan karena memberikan bahaya bagi kesehatan, tapi karena sebab-sebab yang lain, ya, hikmah-hikmah yang lain yang kita sudah sebutkan tadi. Kecuali kalau memang darurat sekali, ya, darurat yang akan mematikan seseorang, umpamanya tidak lagi didapatkan sesuatu yang bisa dimakan kecuali itu, makan babi umpamanya, makan katak, makan, ya, ular atau apa saja yang diharamkan. Dia makan bukan karena itu obat, cuma karena sekedar untuk melangsungkan kehidupannya, sekedar untuk mengganjal perutnya, untuk bisa melangsungkan kehidupannya, dan bukan sebagai obat, ya, bukan sebagai obat. Jadi Allah tidak akan mendatangkan obat dari apa yang diharamkannya. Maka, ya, ini menjelaskan bagaimana agama kita datang untuk kebaikan bagi umatnya, ya. Dan tidak mungkin ada hal yang memberatkan, dan kapan memberatkan maka akan datang keringanan. Idza daqa ittasa, ya, kaidahnya jika sudah sempit maka akan lapang, ya. Allah mengatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Allah tidak akan mendatangkan kesempitan pada agama. Dalam masalah puasa Allah mengatakan apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum al-usr. Allah inginkan keringanan, kemudahan bagimu, dan Allah tidak inginkan kesulitan bagi kalian. Jadi agama ini bukan agama untuk menyusahkan kita. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, ya, bukan untuk menyusahkan kalian. Akan ada selalu jalan-jalan keluar, dan kadang larangan dan perintah hanyalah untuk menguji kita, menguji kesabaran dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan sama sekali untuk membahayakan, membinasakan ataupun memberatkan bagi umatnya. Ini terkait dengan masalah ini, ya. Dan ini juga bisa pada apa saja, ya, jika ada hal-hal yang serupa, ya, atau ada mungkin pakaian yang lain, ya, seandainya ada pakaian yang lain selain sutra yang bisa dianggap untuk menghilangkan gatal-gatal hari ini, maka itu saja, ya, tidak usah sampai memakai pakaian sutra, ya. Jadi masa itu memang pakaian sutra adalah pakaian yang paling memungkinkan untuk mencegah bertambahnya gatal-gatal tersebut. Adapun hadis yang berikutnya, bab tentang keutamaan, babu fadli libasi thiyab al-hibarah. Bab keutamaan pakaian hibarah. Hadis yang ke-1346, hadis Anas, masih dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Qatadah. Diriwayatkan dari Anas, diriwayatkan oleh Qatadah. Qatadah ini Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, murid, salah seorang murid dekatnya Anas bin Malik. Qal, beliau berkata, qultu lahu, saya berkata kepada Anas, saya bertanya kepada Anas, kepada gurunya. Qatadah seorang tabi'i, ya, salah seorang ahli tafsir, ahli hadis dari kalangan tabi'i. Beliau bertanya kepada gurunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ayyu siyabi, pakaian yang mana, kana ahabba ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, pakaian yang mana yang paling suka dikenakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau mengatakan al-hibarah. Al-hibarah. Hibarah. Hibarah adalah pakaian yang dikenal di masa itu, yang datang dari negeri Yaman. Dan hibarah ini pakaian rida, ya, selendang, izar dan rida. Rida adalah pakaian yang dikenakan di bagian atas, semacam selendang atau mantel yang biasa kita tutup bagian atas, terpisah dengan izar. Dan sebagian juga kadang menggunakan hibarah ini untuk pakaian saub, ya, pakaian jubah. Tapi biasanya dia adalah pakaian yang khusus untuk bagian atasnya, rida. Jadi semacam selendang, ya. Dan hibarah, makna asal dari hibarah ini adalah perhiasan,
muzayyanah. Karena hibarah dalam bahasa Arab itu adalah perhiasan. Makanya dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ketika beliau pernah satu malam membaca Al-Quran dan beliau tidak sadar bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menikmati bacaannya. Maka besoknya Nabi mengatakan kepada Abu Musa al-Asy'ari, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Kamu telah diberikan seruling dari serulingnya keluarga Nabi Daud. Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana indahnya bacaannya Abu Musa al-Asy'ari. Karena Nabi yang paling terkenal, paling indah bacaannya adalah Nabi Daud. Kalau membaca kitabnya, apa kitabnya Nabi Daud? Atau kitab Az-Zabur, ya. Wa alanna lahul hadid. Ya, Allah sampai mengatakan kami lunakkan itu hadid, besi. Ya, dikatakan bahwasanya kalau Nabi Daud membaca karena sampai indahnya besi-besi pun menjadi lunak, ya. Abu Musa radhiyallahu anhu ketika mendengarkan, beliau kaget, ternyata semalam bacaannya dinikmati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Musa? Lau alimtu annaka istama'ta ilayya au annaka tastami'u ila qiraati la habbartuhu laka tahbira. Beliau bilang apa? La habbartuhu laka tahbira. Maka saya akan menambah lagi indahnya bacaanku. Ya, Abu Musa baca waktu itu, beliau tidak tahu bilang ada yang menikmati. Beliau memang sangat indah bacaannya. Beliau tidak sangka kalau ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedang menikmati bacaannya. Beliau bilang seandainya saya tahu, maka la habbartuhu laka tahbira. Saya akan menambah indahnya bacaan Al-Qur'anku. Tahbir, hibara. Artinya saya akan lazayyantuhu, saya akan menambah indahnya bacaan Al-Qur'anku. Jadi hibara itu artinya perhiasan, indah. Kenapa disebut seperti itu? Karena hibara itu pakaian yang bermotif, garis-garis, ya, bukan pakaian yang polos. Jadi hibara itu pakaian yang berhias, dan hiasannya itu garis-garis, entah hitam putih, garisnya hitam putih, atau kadang hijau, atau kadang juga garis-garis warna lain, mungkin merah dan yang lainnya, ya. Dan tapi garis-garisnya itu garis-garis yang vertikal, ya, bukan horizontal, bukan seperti baju, ya, kalau dulu di masa kami dulu ada namanya baju diduk, ya. Ustaz Jamain mungkin tahu di? Oh, iya, bagi orang-orang yang masa-masa kami waktu kami kecil itu ada baju diduk, ya. Ditahu di? Baju diduk itu garis-garis, ya, horizontal gini, ya. Bajunya diduk, ya. Bukan itu, ya. Jadi garis-garis juga tapi dia vertikal, ya, ke atas ke bawah, ya. Rasulullah suka pakaian seperti itu, ya. Anas bin Malik ditanya oleh Qatadah, dan Qatadah ini bertanya kepada Anas radhiyallahu anhu karena Anas bin Malik memang sekretarisnya, orang dekatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka selain istri Rasulullah, memang beliau paling pantas ditanya tentang pakaian apa yang paling disuka dipakai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya para sahabat, bahkan tabi'in dan kaum salaf, mereka tidak hanya bertanya tentang bagaimana tata cara salatnya Rasulullah. Mereka tidak hanya bertanya tata cara puasanya Rasulullah. Mereka tidak hanya bertanya bagaimana cara mengeluarkan zakatnya Rasulullah, atau bagaimana hajinya Nabi SAW, atau bagaimana jihadnya. Itu semuanya perlu diketahui dan perlu kita meneladaninya. Tapi mereka juga bertanya tentang bagaimana tata cara makannya Rasulullah, apa yang Rasulullah suka makan, apa yang Rasulullah suka minum. Mereka bertanya semuanya itu. Termasuk apa pakaian yang paling disukai oleh Nabi SAW.
menunjukkan mereka adalah orang yang memang ingin dan bersemangat untuk menjadikan seorang Muhammad SAW sebagai teladan bagi mereka. Mereka ingin memakai pakaian yang dipakai oleh Nabi. Mereka tentu saja ketika bertanya, bukan cuma sekedar untuk bisa menjawab nanti pada saat ujian. Ya, mungkin ada orang mau tahu apa supaya nanti kalau ditanya ada kuis atau ada tebak-tepat atau pertanyaan-pertanyaan bisa menjawab. Bukan. Mereka mau tahu itu tentang apa makanan favoritnya Rasulullah, apa pakaian yang disukai Rasulullah. Mereka ingin mencontohinya. Mereka ingin juga memakai sebagaimana apa yang dipakai oleh Nabi SAW. Maka mereka bersemangat untuk bertanya tentang masalah-masalah yang seperti ini. Dan pertanyaan tentang ahabus siyab menunjukkan bahwa pada hakikatnya Nabi kita seorang yang suka pakaian secara umum, tapi tentu saja ada yang lebih beliau sukai. Ya. Jadi beliau seperti dalam masalah makanan, apakah beliau pernah mencela makanan? Beliau tidak mencela makanan. Ya. Beliau memakan apa yang ada, atau kalau beliau tidak suka makanannya, beliau tinggalkan tanpa mengomentarinya. Namun ada makanan yang paling beliau sukai. Ya, ada makanan yang paling beliau sukai. Maka tidak mengapa kita menyukai sesuatu lebih daripada yang lainnya. Sama dengan istri-istri beliau. Beliau mencintai seluruh istri beliau, bahkan seluruh sahabat beliau. Tapi ketika ditanya oleh Abdullah bin Amr bin As, siapa orang yang paling kamu cintai? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Beliau sangka beliaulah orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Lalu Rasulullah mengatakan Aisyah ternyata. Berarti sahabat-sahabatnya dicintai semuanya, istri-istrinya semua dicintai, tapi Aisyah yang paling dicintai. Lalu ditanya lagi, Sumaman, kemudian siapa? Rasulullah jawab apa? Abuha, bapaknya, Abu Bakar. Ya. Lalu beliau tanya, siapa lagi? Dijawab, sampai beberapa jawaban belum sempat disebut atau belum disebut Abdullah bin Amr. Ya. Karena beliau merasa ini beliau sangat dekat dan kayaknya Rasulullah sangat perhatian dengan beliau. Ternyata ada urutan-urutan yang dicintai. Ya. Karena Rasulullah sangat baik dengan para sahabatnya. Ya. Sehingga ada yang semacam itu, tidak mengapa. Ya. Kira-kira bagaimana antum bisa simpulkan kenapa Anas bin Malik tahu bahwasanya ini pakaian yang paling disukai oleh Nabi SAW? Kira-kira bagaimana antum tahu, ya? Bagaimana Anas kira-kira tahu bahwa inilah pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW? Ya, ya. Pertama adalah beliau bilang, ya, ini nas yang paling jelas, ya. Kalau beliau bilang kemungkinan, ya, kemungkinan. Kita tidak tahu, tapi kemungkinan Rasulullah pernah bilang kepada Anas, hada ahabus thiyab ilayya. Itu yang paling jelas itu. Kalau itu berdasarkan sabda beliau, nas itu namanya nas, ya. Dialah teks pernyataan yang gamblang jelas dari Nabi SAW. Jadi mungkin saja. Yang kedua, sering dipakai, ya. Itu terus dipakai. Ya, walaupun sering dipakai juga belum tentu. Karena mungkin cuma itu pakaiannya, ya. Tapi kalau kita tahu dia banyak pakaian, tapi ternyata itu yang paling sering dipakai, itu indikasi, ya. Itu alamat, ya. Dia adalah tanda-tanda yang mungkin menunjukkan adalah tanda dia paling menyukainya pakaian tersebut. Dan yang ketiga adalah dia hanya dipakai pada momen-momen besar, ya. Disimpan baik-baik. Disimpan baik-baik, nanti di momen-momen yang paling penting digunakan, ya, sebagaimana sebagian salaf menyimpan khusus beberapa pakaiannya hanya dipakai pada malam-malam Lailatul Qadar atau malam-malam yang disangka diduga itulah malam Lailatul Qadar. Baju andalan, ya, baju yang paling diandalkan, baju yang paling disukai dikenakan di waktu yang paling afdal, ya. Itu boleh jadi semuanya itu. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyimpulkan yang seperti ini boleh saja disebabkan karena tiga sebab itu tadi. Yang paling tidak tiga sebab tadi. Bahwasanya Rasulullah mungkin pernah sampaikan kepada beliau, atau beliau melihat Rasulullah sering menggunakannya, atau mungkin karena dipakai pada waktu-waktu momen-momen yang paling besar, ya, momen-momen yang paling
penting. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi kita SAW juga suka tampil indah, tampil baik, ya. Walaupun kenyataannya kehidupan beliau penuh dengan kesederhanaan. Nanti akan ada hadisnya, ya, hadis bagaimana beliau wafat dalam keadaan sangat-sangat sederhana, pakaian-pakaian yang beliau pakaian. Tapi bukan berarti beliau tidak mau menggunakan sama sekali pakaian-pakaian yang indah. Bahkan beliau sendiri pernah mengatakan ketika ada orang tanya, gimana ini dengan seseorang yang suka memakai baju yang indah-indah, suka memakai sendal dan sepatu yang indah-indah, gimana ini? Apakah yang seperti ini tidak sombong? Ya. Biasa ditanyakan situ, Ustaz, ada tuh ikhwah pakaiannya bagus sekali, ya. Sendalnya juga bagus sekali, kayak bukan ikhwah, ya. Ya. Lalu Rasulullah ditanya, ya, gimana itu, ya, tentang apakah ini sombong? Ya, Rasulullah mengatakan ketika ditanya tentang apakah itu sombong, ya, beliau mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal, ya, Allah mencintai yang indah, Allah indah, maha indah dan mencintai yang indah-indah, ya. Lalu beliau mengatakan sombong itu adalah batrul haqqi wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kalau dia pakai pakaian seperti itu dan dia merasa paling hebat, ya, dia lihat tidak ada ikhwah yang sama dengan pakaian saya memang masya Allah, ya. Itu berarti sombong, ya. Atau dia pakaiannya atau celananya atau sepatunya memang kalau dia sepatu ikhwah sepatunya begitu semua, saya mau pakai yang paling bagus, ya, supaya orang tahu saya lah yang paling kaya umpamanya atau yang paling hebat, ya. Itu sombong. Tapi kalau seorang menggunakan semuanya karena ingin indah, karena Allah menyukai keindahan, maka tidak mengapa selama tidak ada ghamtun nas yang merendahkan manusia. Dan itu juga ada yang pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Bara' bin Azib, Jabir, Anas bin Malik dan banyak sahabat melihat Rasulullah dengan pakaiannya yang indah lalu dibandingkan dengan bulan purnama, mereka berkesimpulan bahwa Nabi kita lebih indah daripada bulan purnama, ya, lebih daripada rembulan, ya, di malam bulan purnama. Jadi boleh saja yang semacam itu. Tapi beliau juga kadang memakai pakaian yang sederhana, ya. Kenapa? Karena beliau tidak mau memberatkan umatnya. Seandainya beliau hanya pakai pakaian yang indah, maka mungkin para sahabat akan memaksakan memakai pakaian seperti itu. Padahal banyak sahabat yang tidak mampu. Dan seandainya beliau hanya memakai pakaian-pakaian yang sederhana sekali, mungkin sebagian sahabat juga ragu-ragu untuk memakai pakaian yang indah, yang halal, ya. Maka beliau mengajarkan sikap pertengahan dalam masalah ini. Kadang beliau menggunakan ini, kadang beliau menggunakan yang semacam itu. Kalau kita mau lihat beliau memakai pakaian indah, pernah kita lihat. Kalau kita mau lihat memakai pakaian yang sangat sederhana, kita juga bisa melihatnya. Sama dengan ibadah beliau di malam hari. Kata Aisyah, kalau kita mau melihat beliau tidur, kita bisa melihat beliau tidur. Tapi kalau kita mau melihat beliau di malam hari juga sholat, kita juga bisa lihat beliau sholat. Beliau bukan orang yang tidur terus di malam hari, sebagaimana beliau bukan juga orang yang sholat terus di malam hari. Beliau mengajarkan sikap pertengahan, keseimbangan dalam segala kehidupan beliau. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis dari Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, yang mengatakan kana ahabus siyab ilan Nabi SAW al-qamis, ya, di hadis yang lain bahwa pakaian yang paling dicintai Rasulullah adalah gamis, ya. Sekali lagi gamis maksudnya adalah kalau masa lalu adalah gamis adalah pakaian jubah hari ini, ya, thawb. Walaupun kebanyakan Rasulullah pakai apa? Pakaian masa itu apa? Izar dan rida, ya. Paling banyak hadis-hadisnya tentang pakaian sarung sama dengan kita. Tapi beliau suka al-qamis, ya. Tidak bertentangan. Karena itu diriwayatkan oleh Ummu Salamah, dan Ummu Salamah istri Rasulullah juga paling tahu dengan apa yang disukai oleh Nabi kita SAW. Maka dikatakan paling tidak ini dua pakaian yang paling difavoritkan oleh Nabi kita SAW. Tidak bertentangan. Walaupun kalau mau dilihat dari segi kesahihannya, mana yang lebih sahih? Hadis Ummu Salamah atau hadis Anas? Hadis Anas. Ini Bukhari dan Muslim, jelas kesahihannya. Hadis Ummu Salamah
ada pembicaraan sedikit ya dari sanadnya, walaupun umumnya ulama mengambilnya dan menggunakan juga sebagai hujjah. Tapi kalau mau dilihat ini yang lebih sahih ya. Dan intinya bahwa dua-duanya boleh dan menunjukkan bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan juga keindahan kepada umatnya dan menunjukkan bahwasanya pakaian yang bercorak, pakaian yang bermotif tidak terlarang dalam Islam. Ya, tidak terlarang sebagaimana yang pernah kita terangkan pada pekan-pekan lalu, bahwa Rasulullah juga kadang memakai pakaian yang semacam itu. Sehingga tidak perlu ya ada ikhwah yang merasa lain-lain dirasa ya. Kalau kita memakai pakaian nasional Indonesia, apa pakaian nasional Indonesia? Al-batik ya, batik ya. Tidak apa-apa ya, seperti Ustaz Hamzah ini, Masya Allah ya. Tidak sunnah juga karena Rasulullah tidak pernah pakai batik persis, seperti tidak pernah. Tapi boleh saja, tidak ada masalah. Dan ini yang jadikan pakaian nasional tidak ada masalah. Dan bermotif, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Selama tidak mengganggu ibadah, khusyuk ibadah solat kita. Ya, yang tidak boleh kalau di tempat-tempat kita ibadah solat di depan kita atau di tempat kita sujud yang bisa mengganggu. Nah, itu yang bisa menyebabkan dilarangnya. Sekian dulu, wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.